terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wafik Asisa bisa kembali menyapa Anda dalam Sapa Sosial di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mencetak lulusan yang memiliki kompetensi yang baik. Hal ini penting untuk dapat bersaing di dunia kerja. Meningkatkan mutu dan kualitas kampus juga sama pentingnya agar menjadi pilihan di tengah persaingan kampus yang semakin ketat. Lantas, upaya apa yang dilakukan perguruan tinggi dalam meningkatkan mutu kampus dan kompetensi mahasiswanya? Hal ini akan kita bahas bersama dengan salah satu manajemen kampus di Makassar. Sudah hadir bersama kami dua narasumber kami dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Yang pertama, kita sapa terlebih dahulu ada Bapak Abdul Rahim Nanda yang merupakan Wakil Rektor 1 Unismu Makassar. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat ya Pak Rahim. Salam sehat. Baik, selain Pak Rahim juga ada Pak Wahyudi yang dari Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Muhammadiyah Makassar. Selamat pagi Pak Wahyudi. Selamat pagi Mbak. Ya, salam sehat ya Pak ya hari ini. Baik, kita akan berkenalan dengan Universitas Muhammadiyah Makassar. Sebelumnya saya ke Pak Rahim terlebih dahulu. Pak Rahim bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak Universitas, keberadaan Universitas Muhammadiyah Makassar, kemudian apa saja sih fakultas dan juga jurusan-jurusan yang unggul begitu yang ada di Unismu? Terima kasih Mbak Wafik Asisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh pemirsa di tanah air. Yang pertama, Universitas Muhammadiyah Makassar adalah salah satu perguruan tinggi dari 172 perguruan tinggi Muhammadiyah di seluruh Indonesia yang satu jejaring ya Unismu Makassar oleh pimpinan pusat Muhammadiyah diberikan kepercayaan sebagai pembina perguruan tinggi Muhammadiyah di kawasan timur Indonesia. Kami kampus utamanya berlokasi di Sultan Alauddin 259 dekat perbatasan Goa, Pak Wafik ya. Sekarang Unismu Makassar memiliki 8 fakultas dan 1 program pasca sarjana. 8 fakultas itu 53 prodi. Alhamdulillah pada saat ini Unismu Makassar sudah memiliki 24 prodi unggul dan A, ya itu. Kemudian ada 10 yang baik sekali, kemudian 13 yang B, ya. Kemudian masih ada yang baik, yang terutama yang prodi baru. Ya. Baik, jadi data menunjukkan bahwa di Unismu ini ada puluhan jurusan yang unggul begitu ya. Dan saya kemudian ke Pak Wahyudi, dari Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan sendiri, apa yang dilakukan Pak agar bisa kemudian mengoptimalkan pengembangan khususnya akademik dari mahasiswa, kemudian hal-hal lain yang perlu begitu dibutuhkan selama mahasiswa melakukan studi mereka di Unismu? Oke. Terima kasih banyak Mbak Wafik. Untuk lembaga kami, Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni memiliki 3 divisi. Yang pertama adalah divisi pengembangan kreativitas dan prestasi mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah divisi pengembangan minat, bakat, dan kelembagaan mahasiswa. Dan yang terakhir adalah divisi kesejahteraan dan kewirausahaan mahasiswa. Melalui 3 divisi ini, mahasiswa akan mulai dibina, mulai dari kegiatan pertama ketika mereka masuk di Unismu lewat kegiatan ta'aruf atau pesantren maba. Kegiatan-kegiatan untuk peningkatan kompetensi sudah mulai diberikan informasinya kepada adik-adik mahasiswa. Untuk kompetensi tersendiri juga terbagi menjadi 2, ada ke akademik, ada non-akademik. Nah, semua informasi tentang akademik dan non-akademik terkhusus kegiatan mahasiswa disampaikan melalui Lembaga Kemahasiswaan dan Alumni. Baik.
Terima kasih. Baik, ini menarik sekali ya, karena tadi sempat dijelaskan ada khusus pengembangan untuk akademik dan juga non-akademik. Betapa kemudian mahasiswa juga didorong begitu agar dua hal ini bisa sama-sama dicapai ya selama menjadi mahasiswa. Saya kemudian ke Pak Rahim. Pak, kalau bisa dibilang akreditasi itu menjadi hal yang sangat penting bagi universitas. Anda melihat seberapa pentingnya sih akreditasi ini kemudian harus menjadi penilaian bagi publik sebelum kemudian memutuskan untuk melanjutkan studinya? Iya, sangat penting. Ya, yang pertama pemerintah telah menetapkan standar nasional perguruan tinggi, kemudian di breakdown oleh perguruan tinggi menjadi standar penjaminan mutu internal. Nah, sejauh mana perguruan tinggi menjalankan mutu internalnya, itulah yang dipantau oleh standar penjaminan mutu eksternal, dalam hal ini Badan Akreditasi atau Lembaga Akreditasi Mandiri. Alhamdulillah Januari 2004 ini Unismu sudah memperoleh akreditasi unggul. Itu sangat berarti bagi kami karena itu menunjukkan bahwa perguruan tinggi sudah insya Allah terkelola secara baik sesuai dengan standar, bahkan melampaui standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu dari 75 lembaga selain fakultas dan prodi di Unismu itu kita sudah ISO certified itu 59 lembaga. Baik. Ya, di international certified itu bagi kami juga adalah sebuah upaya untuk mengikat diri kepada masyarakat untuk membangun trust bahwa Unismu adalah lembaga pendidikan yang mengelola perguruan tinggi secara sungguh-sungguh ya dan serius. Ini penting digarisbawahi, sungguh-sungguh dan serius itu, karena itulah yang akan menjamin kepercayaan masyarakat menitipkan anaknya dididik di Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, yang menariknya juga Pak Rahim, saat ini akreditasi kampus sudah bukan AB lagi ya Pak ya, ada A, B atau C, tapi lebih ke unggul ataupun mungkin baik sekali unggul. Baik sekali unggul. Iya. Dan Unismu juga sekarang sudah unggul begitu. Sudah unggul secara institusi. Ya. Sejalan dengan akreditasi unggul dari Unismu saat ini, bagaimana kemudian dari lembaga pengembangan kemahasiswaan dan alumni untuk terus bisa mengelola dan juga mempertahankan akreditasi ini dengan baik ke depannya akan seperti apa Pak Wahyudin? Ya. Jadi ada beberapa tahapan untuk adik-adik mahasiswa ketika sudah bergabung di Universitas Muhammadiyah Makassar. Jadi dari lembaga pengembangan kemahasiswaan alumni ada 4 fase pendampingan. Jadi yang pertama adalah pengenalan ketika adik-adik sudah masuk di Universitas Muhammadiyah Makassar. Kemudian kita mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi adik-adik mahasiswa. Kemudian dilanjutkan ke tahap pembinaan, kemudian dilanjutkan ke tahap pendampingan. Kemudian ada evaluasi. Dan inilah sirkulasi-sirkulasi yang terus berputar untuk adik-adik di Universitas Muhammadiyah Makassar untuk meningkatkan kompetensi adik-adik di Unismu Makassar. Baik, dari segi akreditasi sudah unggul, kemudian banyak juga jurusan yang unggul. Apa kemudian fasilitas ataupun sarana-prasarana yang bisa diakses oleh mahasiswa selama berkuliah di Unismu? Kita harus jeda terlebih dahulu, kami akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kembali informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih.
Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel, saudara. Kita kembali akan berbincang bersama dengan Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Makassar dan juga ada Pak Wahyudin dari Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan Alumni. Saya kemudian ke Pak Rahim terlebih dahulu. Pak, dari segi akademik, kemudian mendukung mahasiswa untuk mengembangkan potensinya selama berkuliah di Unismu, apa saja sih kemudian fasilitas atau prasarana begitu yang bisa diakses oleh mahasiswa? Ya, baik Mbak Wafik Aziza. Yang pertama, sebagaimana kita pahami bahwa perguruan tinggi sudah di zaman saat ini, maka Unismu memulai pengelolaan institusi dengan kami sebut decision support system. Jadi pimpinan mengambil kebijakan itu harus disupport dari data yang tersedia di kampus, dan itu salah satu sarana. Jadi sistem informasi kita benahi pertama di universitas sebelum masuk kepada sarana pendukung lainnya. Kalau yang berupa pendukung akademik utama, tentunya sarana pembelajaran, ya, ruang kelas beserta instrumen yang terkait, kemudian laboratorium, kemudian ada sistem pembelajaran daring namanya, kalau SPADA. Kebetulan Unismu 2 tahun berturut-turut oleh Lembaga Layanan Dikti dinobatkan sebagai penyelenggara SPADA terbaik di wilayah 9, ya, katakanlah. Baik, menarik sekali. Tadi Pak Rahim sudah jelaskan terkait dengan bagaimana kemudian fasilitas penunjang akademik. Kalau ke Pak Wahyudin bisa dijelaskan nih Pak, sejauh ini apa sih kemudian program-program kerja yang diadakan begitu di Unismu yang kemudian mendukung mahasiswa untuk mengembangkan potensi mereka khususnya di non-akademik? Terima kasih banyak Mbak Wafik. Beberapa kegiatan untuk pengembangan non-akademik. Jadi kategori non-akademik adalah kegiatan fisik. Alhamdulillah di Unismu tersedia beberapa lapangan yang selalu digunakan untuk mahasiswa. Kemudian rujukan kita terkait dengan kompetisi merujuk ke Pusat Prestasi Nasional, salah satunya POMNAS, kemudian MTQ, ini adalah bagian non-akademik. Kemudian dihadirkannya fasilitator secara intensif, pendampingan secara intensif untuk adik-adik mahasiswa. Salah satu juga kegiatannya yang telah dilaksanakan oleh Unismu adalah MACA, Makassar Academic and Heritage Activity. Ini adalah kegiatan yang mengkolaborasikan antara mahasiswa asing dan mahasiswa dari Unismu Makassar melalui event-event kegiatan internasional. Hal ini yang selalu dinantikan oleh adik-adik mahasiswa untuk ikut serta dalam kegiatan ini. Baik, jadi ada beragam pilihan ya bagi mahasiswa untuk bisa belajar, untuk bisa mengembangkan potensi mereka. Selain itu, Universitas Muhammadiyah Makassar ini merupakan universitas Islam begitu Pak. Bagaimana kemudian dari Unismu sendiri untuk bisa mengoptimalkan dan juga mengembangkan nilai-nilai keagamaan khususnya bagi mahasiswa? Iya, itu juga poinnya. Kalau di perguruan tinggi lain aktivitas akademik jadi disebut Tridharma perguruan tinggi. Kalau di Unismu disebut Catur Dharma perguruan tinggi. Jadi memang ada salah satu dharma ditambahkan, yaitu pendidikan dan pengembangan al-Islam dan kemuhammadiyaan. Ya, jadi itu malah ada satu wakil rektor membidangi itu. Nah, di pengembangan kemampuan mahasiswa di al-Islam dan kemuhammadiyaan ini seperti pelatihan kepemimpinan yang merujuk kepada nilai-nilai Islami. Dan yang paling penting sebetulnya semua bentuk kebijakan pembinaan perguruan tinggi itu didasarkan kepada nilai-nilai al-Islam dan
kemuhammadiaan. Baik, ada juga pertanyaan Pak yang seringkali muncul dari adik-adik khususnya calon mahasiswa. Apakah ketika kemudian masuk Universitas Muhammadiyah Islam Makassar ini, apakah langsung otomatis juga tergabung keanggotaannya ke Muhammadiyah, atau apakah juga mahasiswa non-muslim semisal ingin berkuliah di Universitas Muhammadiyah, mengakses jurusan yang unggul, apakah bisa masuk atau seperti apa Pak? Oh iya, kalau di prinsip pluralisme di Muhammadiyah itu berlaku sangat umum. Kalau di Unisma Makassar, karena memang akses mahasiswa yang masuk ke sini adalah orang-orang di sekitar Makassar, kami punya mahasiswa non-muslim ada beberapa di Fakultas Kedokteran, di Fakultas Teknik, ada di farmasi sekarang. Nah, secara umum mereka tidak ada masalah mengikuti kegiatan. Tetapi kalau mau lihat contoh lain, misalnya di NTT, di Papua, itu malah 75% mahasiswanya non-muslim sebetulnya. Dan itu tidak ada masalah bagi kita di Universitas Muhammadiyah Makassar juga bisa melakukan hal yang sama, memberikan hak yang sama kepada mahasiswa di dalam hal mengakses pendidikan. Baik, terkait dengan pengembangan kompetensi pengajar atau dosen di Universitas Unismu, apa kemudian yang dilakukan Pak dari Unismu sendiri untuk bisa kemudian menjamin kualitas mutu pengajar atau pendidik yang ada di Unismu? Ya, pengembangan kapasitas SDM kita lakukan secara berkala, baik yang bersifat formal dalam pengertian kapasitasnya, jabatan fungsionalnya, misalnya mereka harus didorong untuk memiliki jabatan fungsional selaku dosen profesional, baik itu lektor kepala maupun guru besar. Kemudian di dalam pengajarannya juga dia terikat kepada kurikulum yang telah kita tetapkan. Kurikulum Unismu saat ini namanya kurikulum OB ya, Outcome Based Education. Itu juga tuntutan sebetulnya dari kementerian, dan alhamdulillah Unismu sudah menerapkan itu. Yang paling penting bahwa produk-produk penelitian dosen itu diadopsi menjadi bahan-bahan ajar, sehingga bahan ajarnya selalu terupdate untuk informasi-informasi terbaru terhadap mahasiswa kita. Baik, saya selain pengembangan kompetensi khususnya pendidik ataupun dosen di Unismu, terkait dengan program-program yang kemudian begitu intens dilakukan di Unismu khususnya untuk pengembangan kompetensi mahasiswa, sejauh ini bentuk-bentuk kerjasama yang sudah dilakukan dan apa sih harapan dari Unismu sendiri supaya mahasiswa ini bisa lebih optimal lagi begitu menggunakan segala ruang yang telah diberikan oleh Unismu khususnya untuk program pengembangan diri mereka, Pak Wahyudin? Terima kasih Mbak. Untuk ketika mahasiswa biasanya di semester 8 ya menuju alumni, divisi pengembangan karir dan kewirausahaan mempunyai beberapa program untuk mensupport kegiatan ini. Kerjasama dengan Disnaker, kemudian job fair, kemudian pelatihan intensif persiapan karir. Hari ini menjadi hal yang penting yang dikhususkan untuk adik-adik semester akhir sebelum mereka menyandang gelar alumni. Dan insya Allah hal ini diberikan untuk meningkatkan kompetensi. Jadi jadwalnya dalam 1 bulan ada 2 kali pertemuan untuk memberikan kisi-kisi ini nanti ketika turun di dunia kerja, ini yang ditanyakan, skill ini yang dibutuhkan. Dan alhamdulillah per hari ini jumlah alumni kita yang terserap di beberapa perusahaan memberikan respon positif, dan ada yang mengkonfirmasi kepada kita untuk mengkonfirmasi kalau ada lagi alumninya silakan dikabarkan ke kami, dan insya Allah siap menerima alumni-alumni dikarenakan kinerja-kinerja alumni yang sudah ada di tempat itu. Baik, jadi pengembangan mahasiswa memang dipersiapkan juga untuk mereka masuk ke dunia kerja, di dunia profesional ya, supaya bisa maksimal lagi begitu potensi mereka. Terima kasih Pak Wahyudin. Nanti kita harus jeda terlebih dahulu, saudara. Kami akan lanjutkan kembali pembahasannya usai jeda berikut ini. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi Berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda.
pastikan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel Saudara di Kompas TV. Kita kembali akan berbincang bersama dua narasumber kami dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Kalau kita berbicara soal demokrasi ya Pak ya, khususnya di Sulawesi Selatan, semua kalangan itu diberikan haknya mereka untuk menyampaikan aspirasi, terkhusus bagi mahasiswa yang juga seringkali melakukan aksi unjuk rasa begitu, baik di jalanan maupun di area-area tertentu. Kalau di Unismu sendiri ini setiap kadang di Jalan Sultan Alauddin biasanya sore hari ini juga selalu ada aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa. Bagaimana Anda melihat ini Pak Rahim? Oh iya, ini pertanyaan sangat khusus Mbak Wafik ya. Yang pertama untuk kita ketahui bahwa Jalan Sultan Alauddin itu sebetulnya agak sedikit kurang menguntungkan bagi kami dalam posisi strategis karena itu bottleneck sebetulnya. Maka ketika mahasiswa melakukan menyampaikan pendapatnya melalui parlemen jalanan ya dalam tanda petik itu, kemudian serta-merta Jalan Alauddin menjadi macet. Kami sebetulnya mau membangun kolaborasi bersama seluruh pihak, terutama sebetulnya kepada aparat keamanan yang mengatur sirkulasi jalan, karena di depan Unismu karena itu tadi posisinya bottleneck, maka mahasiswa senang melakukan kegiatan di tempat itu. Ada kalanya tidak selamanya bendera mahasiswa Unismu di situ sebetulnya. Ibu Wafik kalau lewat di depan kampus bisa lihat bendera yang sedang unjuk rasa. Kalau benderanya biru itu bisa dipastikan bahwa mahasiswa Unismu. Tapi kalau ada bermacam-macam simbol itu juga tidak seluruhnya mahasiswa Unismu, walaupun di dalamnya juga ada mahasiswa Unismu secara independen, bukan secara lembaga. Nah itu kalau pagar kampus ditutup itu maknanya bahwa yang sedang unjuk rasa di depan itu tidak semua atau bahkan bukan elemen resmi lembaga mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, itu kemudian ya Pak ya, informasi yang perlu diketahui masyarakat. Jangan sampai ada kesalahpahaman lagi yang terjadi di jalanan begitu ya. Baik. Secara lembaga, institusi Unismu Makassar sebetulnya ada prosedur untuk menyampaikan aspirasi. Yang pertama temanya apa? Apakah itu disetujui oleh kampus atau tidak? Nah, kemarin ada contoh kasus perlakuan terhadap salah satu organisasi di Bulukumba, tapi demonya di depan Unismu. Ya. Nah itu teman-teman kita, itu tentu yang melakukan juga mahasiswa. Kami selaku masyarakat, anggota masyarakat tentunya juga harus melakukan persuasi yang baik kepada adik-adik mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya. Toh itu hak demokrasi di Indonesia. Tetapi kami juga minta agar terutama sekali kalau pada saat
Unismu melakukan kegiatan-kegiatan strategis, itu berharap untuk tidak diganggu dengan kegiatan seperti itu di depan kampus. Kami sering kedatangan tamu dari mancanegara, kadang-kadang kami sangat berharap sebetulnya tidak ada demo di depan kampus pada saat itu. Baik, itu kemudian ya beberapa hal yang juga kemudian harus dipahami masyarakat terkait dengan kondisi kampus dan juga kondisi mahasiswa yang biasanya melakukan aksi demonstrasi. Kalau kemudian saya ke Pak Wahyudin, kita akan berbicara Pak soal prestasi-prestasi, pencapaian-pencapaian yang sudah diraih Unismu baik secara akademik maupun non-akademik. Ini bisa dijelaskan sejauh ini apa-apa saja sih yang begitu membanggakan ya yang diraih oleh teman-teman mahasiswa dan juga kampus? Terima kasih Mbak untuk capaian per hari ini dari teman-teman atau adik-adik mahasiswa dari Unismu Makassar untuk periode 2023-2024 ini kisarannya 230 capaian prestasi. Dan keikutsertaan dalam kegiatan ada 460 yang diikuti adik-adik mahasiswa dalam kegiatan berkompetisi baik akademik dan non-akademik. Torehan bukan sekedar dalam lingkup ruang nasional, tapi capaian adik-adik kita juga masuk dalam ruang lingkup kompetisi internasional. Juara 1 poster internasional yang diadakan di Singapura, perwakilan mahasiswa dari teknologi pendidikan, kemudian juara MTQ internasional juga, juara 3 dari adik-adik dari Mahat Albir, juga menjadi bukti bahwasanya adik-adik mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar daya saingnya sudah bukan daya saing nasional, tapi daya saingnya juga sudah sampai ke tahap internasional. Adik-adik dari Unismu juga tidak pernah terlepas dari kegiatan-kegiatan prestasi yang dilaksanakan oleh Kemendikbud. Jadi level kita sama dengan kampus-kampus negeri. Capaian prestasi hari ini contohnya adalah kegiatan P2MW, kegiatan pendampingan wirausaha mahasiswa. Kita alhamdulillah lolos 14 kegiatan program kreativitas mahasiswa yang skalanya adalah sama seluruh Indonesia mahasiswa bisa ikut, dan alhamdulillah Unismu tidak pernah absen, selalu mendapatkan juara dan mendapatkan bantuan hibah dari kementerian untuk kegiatan-kegiatan ini. Baik, banyak sekali ya prestasi-prestasi di segala bidang yang diraih oleh teman-teman dari Unismu. Kemudian salah satu hal juga yang begitu dinantikan oleh masyarakat khususnya rumah sakit Unismu yang ada di Samata. Ini bisa dijelaskan Pak, ini proses beroperasinya akan seperti apa? Oh iya, ya kebetulan sekali Mbak Wafik, besok ini atau kemarin mulai dibuka, tapi besok akreditasinya secara offline. Jadi lembaga akreditasi dari rumah sakit Larsi itu akan melakukan akreditasi di rumah sakit. Itu sebuah pertanda bahwa rumah sakit sudah beroperasi. Segera sesudah akreditasi tentu peluang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan seterusnya itu akan berjalan secara normal. Saat ini di rumah sakit kami juga sedang membangun pengembangan kampus Fakultas Kedokteran. Sekarang strukturnya sudah lantai 11 dan di sana nanti akan menjadi Medical and Health Center sebetulnya. Jadi semua Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan berpusat di kampus induk, tetapi pengembangannya baik lewat rumah sakit maupun laboratoriumnya itu akan berpusat di Jalan Hertasning itu. Ya, insya Allah. Saat ini Fakultas Kedokteran kita sudah terakreditasi. Aktifnya kapan rencana Pak untuk pengoperasian rumah sakit? Rumah sakit sudah beroperasi. Oh, sudah beroperasi. Jadi pasien sudah bisa menerima pasien ya Pak? Iya, cuma masih terbatas karena BPJS-nya belum ada. Tapi sesudah akreditasi ini insya Allah segera kita akan mengajukan untuk dapat menjalankan program BPJS Kesehatan. Iya, diharapkan juga bisa memberikan pelayanan terbaik ya untuk kesehatan masyarakat khususnya di Makassar. Iya, itu misi Muhammadiyah saya kira. Baik, terakhir Pak Rahim, bisa dijelaskan juga harapan Anda sendiri ke depannya nih, komitmen apa kemudian yang akan dijalankan Unismu untuk bisa meningkatkan kembali kualitas akademik dan juga non-akademik khususnya di Universitas Muhammadiyah Makassar. Silakan Pak. Iya, terima kasih. Amanah pemerintah sebetulnya dalam mengelola perguruan tinggi adalah bagaimana perguruan tinggi itu mengambil peran untuk meningkatkan daya saing bangsa. Karena itu kami juga konsen di situ, baik di pembinaan akademik maupun non-akademik terhadap SDM kami dan juga terhadap mahasiswanya, terutama karena memang perguruan tinggi itu sebetulnya untuk melahirkan alumni-alumni yang capable di
bidangnya masing-masing. Karena itu kami komitmen untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi, dan tahun ini insya Allah konsennya di pelayanan prima sebetulnya, excellent service, karena kami melihat masalah kita umum di budaya akademik di Sulawesi Selatan itu sebetulnya di pelayanan akademik yang belum excellent, saya kira. Ya, kami berharap nanti tidak ada lagi mahasiswa yang merasa terabaikan oleh dosennya, oleh pelayanan tenaga kependidikannya di dalam menempuh proses-proses pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, terima kasih Pak Rahim sudah berbincang bersama kami. Tadi sebelumnya juga ada Pak Wahyudin. Terima kasih Pak untuk waktunya, maju terus ya untuk Unismu, untuk memajukan kualitas pendidikan kita di Indonesia tentunya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih juga saudara untuk Anda sudah menyaksikan Sapa Sulsel. Saya Wafik Asisa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.